teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Ada sebuah wilayah sunyi di Adams, Tennessee, dikelilingi ladang jagung dan kabut lembut yang turun setiap pagi. Tapi bagi warga yang tinggal di sana, kabut itu bukan sekedar embun. Mereka percaya itu adalah nafas dari sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang telah menghantui keluarga Bell selama lebih dari 2 abad. Sesuatu yang disebut sebagai Bell Witch. Cerita ini bukan sekedar legenda rakyat. Banyak catatan sejarah, surat, hingga kesaksian dan saksi mata, termasuk seorang jenderal yang kelak menjadi Presiden Amerika Serikat, yang menulis, "Aku mendengar suara itu sendiri. Suara yang berbicara tanpa wujud, menertawakan dan mengancam." Kali ini kita akan membuka kembali salah satu kisah paling misterius dalam sejarah Amerika. Kutukan yang tak pernah benar-benar berakhir. Tahun 1817, kehidupan keluarga Bell berjalan tenang. John Bell, seorang petani yang dihormati, tinggal bersama istrinya Lucy dan anak-anak mereka di rumah kayu sederhana di tepi hutan Red River, Tennessee. Ladangnya luas, panennya melimpah. Tak ada yang aneh sampai malam itu datang. Suatu malam di musim gugur, John sedang berjalan pulang melewati kebunnya. Ia menatap ke arah semak-semak yang bergetar. Seekor makhluk hitam melintas. Tubuhnya seperti anjing besar, tapi kepala seperti kelinci. Ketika ia menembaknya, makhluk itu lenyap begitu saja. John tidak mengatakan apapun pada keluarganya. Tapi malam berikutnya, suara-suara aneh mulai muncul. Ketukan di dinding, langkah kaki di lorong meski semua sudah tidur. Kemudian, suara itu seperti suara perempuan tua berbisik di telinga. "John Bell." Lucy, istrinya, mengira itu halusinasi. Tapi beberapa hari kemudian, seluruh keluarga mendengar suara yang sama. Kadang seperti rintihan, kadang tawa kecil, dan seringkali doa atau lagu gereja yang dinyanyikan dalam kegelapan. Keluarga Bell mencoba mengabaikan. Namun setiap malam, suara itu semakin jelas. Barang-barang bergerak sendiri. Tempat tidur bergetar, rambut anak-anak ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan ketika salah satu anak perempuan mereka, Betsy Bell, mulai diganggu setiap malam, dilempar, dicubit, bahkan dijambak rambutnya oleh sesuatu yang tak kasat mata, keluarga itu akhirnya menyadari mereka sedang diikuti oleh sesuatu yang bukan manusia. Desas-desus tentang keluarga Bell menyebar cepat. Tetangga berdatangan ingin membuktikan sendiri. Namun anehnya, semakin banyak orang datang, semakin kuat pula fenomena itu. Suara-suara kini bisa menjawab pertanyaan, bisa menyanyikan lagu, bahkan bisa meniru suara siapapun di dalam rumah. Suatu malam, seorang tamu bertanya dengan lantang, "Siapa kau, makhluk tak terlihat ini?" Dan dari udara kosong, terdengar suara serak tapi jelas, "Aku adalah Kate Batts." Kate Batts adalah tetangga lama keluarga Bell. Ia dikenal eksentrik dan sering berselisih dengan John Bell tentang urusan tanah. Beberapa warga bahkan menuduhnya sebagai penyihir. Dan setelah kematiannya, banyak yang percaya arwahnya kembali menagih dendam. Namun ada yang aneh. Suara itu tidak selalu jahat. Kadang lembut kepada Lucy Bell, bahkan memanggilnya wanita baik hati. Tapi jika bicara tentang John Bell, nada suaranya berubah, penuh kebencian, penuh ancaman. "Dia akan mati," bisik suara itu suatu malam. "Dan aku akan ada di sana ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya."
Gangguan makin intens. Para saksi mengaku mendengar suara perempuan yang berteriak di dalam rumah. Buku berterbangan, kursi bergerak, dan Betsy, anak perempuan John, terus disiksa setiap malam. Suatu hari, suara itu berkata di tengah ruang makan, "John Bell tidak akan pernah tenang. Aku bersumpah atas tanah ini." Tahun 1820, kondisi John Bell mulai memburuk. Ia sering kejang, lidahnya mati rasa, dan penglihatannya kabur. Dokter tak bisa menjelaskan apa penyebabnya. Sementara itu, Kate terus menertawakan penderitaannya. Kadang ia berbisik di telinga John saat John berdoa. Kadang ia menyanyi lagu-lagu gereja dengan nada menghina. Suatu pagi di bulan Desember, keluarga Bell menemukan John tak sadarkan diri. Di samping ranjangnya ada botol kecil berisi cairan hitam. Ketika ditanya, suara tak kasat mata itu menjawab dengan bangga, "Aku memberinya racun tadi malam." John Bell meninggal pada 20 Desember tahun 1820. Pada hari pemakamannya, suara Kate terdengar lagi, bernyanyi keras di atas nisan. Lagu minuman untuk si tua Bell. Warga yang hadir bergidik ngeri. Setelah itu, suara itu perlahan menghilang. Namun, semua ini belum berakhir. Betsy Bell tumbuh besar dengan trauma. Ia menikah muda, tapi rumah tangganya berantakan. Suara itu kembali, memanggil namanya di malam hari, memintanya membatalkan pernikahan. Dan benar saja, beberapa hari setelah Betsy menyerah, suara itu menghilang untuk waktu yang lama. Namun, sebelum benar-benar lenyap, ia berkata satu kalimat yang tak pernah dilupakan. "Aku akan kembali 7 tahun lagi." Selama lebih dari 2 abad, kisah Bell Witch terus hidup. Tapi di balik cerita menyeramkan itu, para peneliti punya pandangan yang lebih masuk akal. Beberapa peneliti berpendapat bahwa tanah di lembah Red River memiliki banyak rongga dan gua bawah tanah. Struktur seperti itu bisa memantulkan suara hingga terdengar aneh, seolah datang dari dalam rumah. Angin yang berhembus lewat celah-celah dinding kayu juga bisa menciptakan suara bisikan atau langkah kaki. Jika seseorang sedang takut, otak akan menafsirkan suara itu sebagai sesuatu yang gaib. Sementara para psikolog percaya keluarga Bell mungkin mengalami histeria massal, kondisi ketika ketegangan dan rasa takut yang sama dirasakan seluruh keluarga, sampai mereka benar-benar yakin sedang diganggu sesuatu yang tak kasat mata. Dalam situasi seperti itu, tubuh bisa bereaksi nyata, kulit merinding, nafas berat, bahkan muncul luka tanpa sebab. Tokoh Kate Bates yang dituduh sebagai penyihir kemungkinan besar hanyalah korban rumor. Ia memang pernah berselisih dengan John Bell soal tanah, dan masyarakat yang mudah percaya pada hal mistik menjadikannya kambing hitam. Dari sana, gosip berubah menjadi legenda. Pada akhirnya, penjelasan ilmiah mungkin bisa menjawab sebagian misteri. Tapi ada satu hal yang tak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya, yaitu keyakinan manusia. Karena selama orang masih percaya, cerita itu tidak akan pernah hilang. Aku, Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.